Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, siapapun kita, pasti punya cita-cita, punya keinginan. Bahkan ketika kita dulu lagi kecil, senantiasa ditanya oleh orang-orang yang lebih tua daripada kita, apa cita-cita Anda nanti kalau sudah dewasa? Dan setiap kita mengutarakan semua cita-cita tersebut. Dan cita-cita itu jika di dunia kita masih hidup, maka ada kemungkinan bisa kita realisasikan, juga bisa kemungkinan tidak bisa kita realisasikan. Tapi jika kita berusaha sesuai dengan tuntunan yang ada, mungkin masih bisa direalisasikan. Tetapi kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, di belahan bumi sana ada orang-orang yang memiliki cita-cita, tetapi cita-cita mereka tersebut tidak bisa direalisasikan sama sekali. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal dunia terbagi dua, ya. Yang pertama adalah jika dia orang baik, yang kedua kalau dia orang tidak baik. Ada orang meninggal dunia diharapkan ketika dia meninggal dunia itu adalah merasa sedih orang-orang sekitarnya. Tapi ada juga yang meninggal dunia justru orang syukur ketika dia meninggal dunia. Maka ketika orang baik meninggal dunia, ada 3 cita-cita yang dimiliki oleh mereka, ya. Yang pertama adalah cita-cita kalau dia sudah meninggal dunia, kalau dia orang baik adalah ingin segera dimakamkan. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ketika jenazah sudah diletakkan di atas pundak orang-orang, sudah dibawa, kemudian kata Rasulullah SAW, fa in kanat salihatan, jika jenazah tersebut orang baik, maka dia akan mengatakan qaddimuni, segera makamkan aku. Tetapi jika dia bukan orang baik, maka dia mengatakan ya wailaha, celakalah aku. Aina yadhhabuna biha, mau membawa mereka kemana? Maka kata Rasulullah SAW, semua penduduk bumi dan langit mendengarkan ucapan tersebut, mendengarkan jeritan orang meninggal tersebut, kecuali manusia. Karena kata Rasul, kalau mendengar, maka orang tersebut akan binasa semuanya, ataupun akan pingsan semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia orang baik, maka dia bercita-cita ingin segera hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa jika seseorang meninggal dunia, kemudian orang tersebut ketika meninggal dunia tersebut menjadi orang baik, ditanya kemudian menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat bisa menjawab, maka orang tersebut akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan Allah kepada malaikat, perintahnya adalah bukakan buat orang tersebut jalan menuju surga, berikan kepada orang tersebut pakaian dari surga. Maka ketika itu orang tersebut mengatakan, ya Allah, segerakan aku hari kiamat. Yang ketiga adalah jika dia orang yang baik, maka cita-cita mereka adalah ingin segera kembali ke dunia. Untuk apa? Tentu kembali ke dunia untuk bukan melakukan apa-apa. Dia kembali ke dunia untuk apa? Untuk memberitahu kepada keluarganya apa yang dia dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Maka dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dalam riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW mengingatkan, ya, bahwa ketika orang sudah meninggal dunia tadi, maka dia mengatakan kepada malaikat, da'uni, tinggalkan aku, hatta adhaba fa ubasyiru ahli, sehingga aku bisa kembali ke dunia untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang, kepada keluargaku di dunia, bahwa Allah telah memberikan apa yang Allah janjikan kepada kami. Maka di dalam surat Yasin ayat 26 dan ayat 27, ketika Allah berbicara tentang pemuda yang dibunuh ketika itu karena dia berdakwah, maka dikatakan ke pemuda tersebut, qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ketika dikatakan itu, apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut? Alangkah indahnya jika masyarakat tahu atas apa yang Allah berikan kepada aku. Apa yang Allah berikan? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku tentang apa? Ampunan, dan aku dijadikan orang-orang yang mulia. Hadirin kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu jika orang baik. Bagaimana jika orang tersebut bukan termasuk orang yang baik? Maka dia juga sama memiliki 3 cita-cita. Cita-cita pertama adalah orang tersebut ingin kembali ke dunia untuk melaksanakan sholat walaupun hanya 2 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Hakim disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah lewat kepada satu makam. Maka Rasul bertanya, man sahibu hadzal qabr? Siapa yang dimakamkan di tempat ini? Kata para sahabat, fulan ya Rasulullah. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, rakaatani, 2 rakaat, ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum, lebih dia cintai daripada dunia yang kalian miliki. Yang kedua adalah orang tersebut ingin kembali ke dunia untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, ketika datang kepada mereka kematian, maka apa yang disampaikan oleh mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kematian itu dipendek sebentar, supaya apa? Supaya aku bisa kembali ke dunia untuk apa? Untuk fa'asaddaqa wa akum minas shalihin, supaya aku bisa bersedekah. Dan yang ketiga adalah jika dia adalah orang yang tidak baik meninggal dunia, maka dia ketika itu punya cita-cita sama ingin kembali ke dunia untuk melaksanakan amal ibadah. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, Allah mengingatkan kita
hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu, mungkin aku bisa mengamalkan amal soleh yang dulu aku tinggalkan di dunia. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah cita-cita yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi sekali lagi mereka tidak bisa kembali ke dunia untuk menggapai cita-cita tersebut. Mumpung kita sekarang berada di alam dunia, alam angan-angan, maka hendaklah kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.